Jangan karena materi. Kalian petinggi negara, melakukan pencemaran di tanah Papua. Kami warga Papua tidak rela jika tanah Papua hancur di tangan kalian. Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Save Raja Ampat. Raja Ampat. Save Raja Ampat. Focus your nickel. Save Raja Ampat. Nikel belum sold. Untuk di wilayah Raja Ampat, pemerintah Indonesia mencabut izin atau menyetop tambang nikel yang ada di Raja Ampat. Kemudian mengevaluasi seluruh perizinan nikel di Indonesia, mengevaluasi seluruh aktivitas industri hilirisasi nikel di Indonesia. Caranya kurang mature, kurang dewasa. Kalau memang dalam konteks ingin membuat policy yang lebih bagus, caranya kan dia diskusi, dialog, ya kan. Lu pada udah lihat video ini belum? Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Di video itu ada orang gila, tapi bukan orang yang teriak-teriak itu. Orang gilanya adalah orang-orang yang mau merubah Raja Ampat dari yang sebagus ini menjadi tambang nikel seperti ini. Gila gak gila? Alik, lo kata Jaja Slebel. Ini kalau lu tunjukin ke vokalisnya 420, Bang Ari Lesmana, dia pasti bakal bilang, gila, tak masuk logika. Raja Ampat yang sebagus itu dan gini ya, Raja Ampat sebagus itu diakui ini bukan cuma nama orang Indonesia, ini bukan self proclaim. Seluruh dunia mengakui bahwa Raja Ampat sebagus itu. Tapi ada orang-orang yang gak lebih pintar daripada kambing conge yang ngerasa bahwa tambang nikel lebih penting tuh. Tapi kalau jadi tambang nikel nanti jadi hancur gimana tuh? Nah, bodoh amat. Maling-maling bambu, alat pencukur jembu. Udah nonton banyak video-videonya dan gue sempat mikir, pemerintah kemana ya? Kok pemerintah tidak berbuat satu hal yang gue lupa? Tambang itu bisa terjadi kan karena izin dari... Iya, betul. Nah, kalau kita lihat izinnya nih hampir semua nih, hampir seluruh pulau ini dikasih izin nih. Izin nikel, izin eksploitasi. Jadi kalau kita melihat ya seluruh pulau ini bakalan habis karena semua izinnya udah masuk di apa? Gue mikir pemerintah kemana? Ternyata malah dia yang ngizinin. Saya lupa, saya kan di Indonesia ya. Aduh, kan baru ke Labuan Bajo. Labuan Bajo foto dan di video sebagus itu. Tapi pas gue datang ke sana, gue sampai melongo, sampai nangis karena kaki gue diinjak ayam. Sampai menitihkan air liur. Gue sampai menitihkan air mata karena sebagus itu. Ini bukan maksud mau membandingkan ya, tapi orang-orang bilang, bro, Raja Ampat itu lebih gokil lagi. Terus lu mau hancurin semua itu untuk tambang nikel? Nggak, pertanyaan gue, hei, untuk bapak ibu, para pemegang kekuasaan dan keputusan, nggak cukupkah kalian udah merusak Kalimantan dan Sulawesi? Hah? Nggak cukup? Nggak, apa? Atau nggak punya otak ya? Kita merusak di mana aja? Ini kan untuk demi masa depan, kita bikin tambang nikel, ini kan bahan untuk mobil listrik. Kalau kita nggak ada tambang nikel, masa depan kita gimana? Ya Tuhan, kalau Indonesia nggak dijaga alamnya, kita nggak ada masa depannya. Di Raja Ampat itu bukan cuma lu lihat foto pulau-pulaunya doang yang bagus, enggak. Itu ada ekosistemnya, itu hutan-hutannya rumah buat banyak binatang, itu laut-lautnya rumah untuk banyak sekali binatang. Raja Ampat ada namanya Pulau Gak, dia adalah lokasi konservasi penyu. Udah jelas dia lokasi konservasi penyu, tapi sekarang udah ditambang juga, bentukannya jadi seperti ini. Ada Pulau Gak yang jadi lokasi konservasi penyu. Sayangnya, inilah kondisi Pulau Gak dari udara. Apakah indah? Enggak. Tapi kenapa tetap dilakukan? Karena otaknya udah bukan di sini, tapi di perut, udah di udel sampai bodong, sampai mau keluar, sampai... Tempat sebagus itu kenapa harus lo jadiin tambang? Satu-satunya tambang yang gue setujui di situ adalah kalau lu pada tarik tambang 17-an di situ. Terserah lah lu mau tarik tambang 24 jam sampai kaki lu mati rasa kesemutan, sampai kaki lu pindah kepala pindah di kaki. Itu kayak lagunya siapa ya? Kaki di kepala di kaki. Peter Pan. Kalau lu mau tarik tambang terserah, tarik tambang gak ngerusak apa-apa. Paling kalau talinya putus, talinya kena jidat tuh yang ngerusak jidat tuh dikit, paling bengep segini nih. Bang, kenapa lu tantrum, Bang? Kenapa lu marah-marah, bro? Harusnya bukan cuman gua sama tuh orang di video yang tadi teriak-teriak, yang tantrum dan marah-marah. Indonesia itu kaya akan alamnya, tapi yang gua kesel, banyak orang-orang punya kekuasaan yang memegang keputusan itu nggak peduli.
itu sangat tidak peduli sama bangsanya sendiri. Lu tahu nggak, negara-negara lain banyak yang iri banget sama kita karena di negaranya tidak ada keindahan alam. Singapura, mereka sampai bikin pantai buatan loh. Malaysia sampai ngeklaim yang kebanyakan punya kita loh. Saudara gua orang Belanda tiap tahun dia datang ke Indonesia menurut kenapa? Mau ngejajah kita lagi? Enggak, gua tonjok giginya sampai dia mau ngejajah kita lagi. Nah, dia kesini ngapain? Nyari rempah-rempah enggak? Ini bukan tahun 1400-an. Selalu ke Indonesia dan eksplor keindahan-indahan alamnya karena di negaranya dia nggak punya. Sedangkan kita punya tapi dirusak-rusak. Tolonglah buat orang-orang ini. Kalau lu mau ngerusak sesuatu, rusak aja rumah lu sendiri. Terus kita kalau mau nambang di mana, tambang aja WC lu. Lu bakal nemuin banyak hal di situ. Bukan cuma nikel. Lu pasti nanti nemuin kangkung, jagung. Sama siapa tahu di situ lu ketemu otak lu. Tujuan gue bikin video kayak gini apa? Cuma satu. Gue yakin kita tidak bisa mengandalkan pemerintahan kita. Mau diandelin gimana? Orang mereka yang ngasih izinnya kok. Dan gue di sini gini. Gue juga pengen membela makhluk-makhluk yang tidak memiliki suara. Tadi gue udah nyebutin penyu. Dan 75% terumbu karang yang pernah diketahui itu ada di perairan di Raja Ampat. Dan terumbu karang itu adalah rumah buat siapa? Iya, Patrick sama Squidward. Enggak, tapi SpongeBob. Kalau itu dirusak, apa banyak binatang tak berdosa yang harus meninggal cuma karena keserakahan manusia? Apa banyak binatang yang jadi nggak punya rumah cuma karena keserakahan manusia? Gue pernah lihat video yang di Kalimantan tuh, hutan Kalimantan udah dibabat habis, bat. Yang kasihan apa? Orang hutan di situ pada mati. Mereka ada yang diem. Tahu nggak? Nih, nanti gue cariin, semoga ada fotonya ya. Dia cuma diem melihat hutannya udah dibabat habis, dia kayak bingung, gue harus pulang ke rumah kemana. Sadis kan, sadis. Yolah yuk bersuara. Kita bela makhluk-makhluk yang gak bisa membela dirinya sendiri itu. Supaya kekayaan alam Indonesia itu masih terjaga sampai ntar anak cucu kita gede nanti. Aktivis Greenpeace diusir setelah menyuarakan Save Raja Ampat dari tambang nikel yang akan merusak laut dan terumbu karang. Mereka membentangkan spanduk yang merupakan sindiran keras. Jika tambang nikel ini dibuka, maka hal itu akan mengancam mata pencaharian masyarakat lokal juga. Jadi ceritanya di Raja Ampat akan dibuka tambang nikel, Ri? Bener banget. Jadi waktu itu ada acara namanya Critical Minerals Conference and Expo di Jakarta. Nah, di situ ada aktivis Greenpeace yang datang menyuarakan tentang Raja Ampat yang nantinya bakal dijadikan tempat pertambangan karena adanya hilirisasi nikel. Ini kan program pemerintah pusat. Nah, masalahnya program hilirisasi nikel di Raja Ampat ini akan merusak terumbu karang, menyebabkan deforestasi hutan 500 hektar dan sedimentasinya itu loh akan mencemarkan air laut. Oh, sebelumnya kan pernah tuh terjadi di Halmahera dan di Sulawesi kan? Nah, bener banget. Kali ini akan dibuka lagi, namun di Raja Ampat. Bayangkan tempat-tempat indah di Indonesia bisa hancur karena pertambangan ini. Apalagi Raja Ampat itu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Ada 75% spesies karang yang hidup di situ. Bahkan ada lebih dari 2.500 spesies ikan. Lu lihat deh, nih, gue kemarin ke Raja Ampat. Bagus banget. Gue kemarin ke situ juga nggak kayak gini ya? Oh ya? Lo lihat itu nggak? Apaan tuh? Yang apa sih hitam-hitam di laut gede gitu? Apa sih namanya? Oh, itu gue tahu. Itu apa namanya? Kapal kontang, tongkang, kapal tongkang. Kok tongkang? Manta maksud gue. Iya, pas snorkeling kan gue kayak snorkeling itu, tiba-tiba kepala gue kejedot, ternyata ketabrak kapal tongkang itu. Lah, bisa gitu. Oh, sama ini, pulaunya tuh bagus-bagus banget. Ijo kayak Jurassic Park gitu, terus kayak lautnya biru parah. Hah, kemarin gak kayak gitu? Kemarin tuh kayak banyak cerobong asap smelter gitu loh. Smelter? Kok beda? Tapi by the way, terumbu karangnya Raja Ampat tuh bagus banget, bawah lautnya tuh bagus banget. Lu tau gak kalau misalkan spesies terumbu karang di seluruh dunia 75% tuh ada di Raja Ampat. Jadi Raja Ampat tuh sekaya itu. Indonesia tuh bersyukur banget punya Raja Ampat. Hah? Nggak ada kemarin? Udah pada ketubruk kapal tongkang gitu? Seriusan? Kasian banget. Padahal Raja Ampat tuh destinasi wisata yang harus semua orang tuh nikmatin loh. Kalau bisa tuh aksesnya ke sana tuh bisa jadi lebih murah, pariwisata bagus. Jadi orang Indonesia tuh bisa tahu keindahan Raja Ampat. Tapi kalau kayak gitu kasian gak sih masyarakatnya? Ya emang biasanya kayak gitu. Yang ngambil untung banyak kayak pebisnis. Masyarakat lokal yang gak dapet apa-apa. Iya, masyarakat lokalnya tuh biasanya rugi. Kayak kemarin tuh yang kejadian di Halmahera kan kasian ya. Untuk bermanfaat bagi bangsa omon-omon ya, harus cinta bangsa dan negara itu. Ini suruh cinta produk dalam negeri. Nyatanya nih Raja Ampat lo eksploitasi, lo kasih izin ke oligarki buat merusak lingkungan. Apa? Omon-omon. Aktivisnya yang menyuarakan bagaimana Raja Ampat ini dirusak sama oligarki, malah justru ditangkep. Cinta dalam negerinya gimana? Omon-omon. Raja Ampat udah bukan lagi jadi surga diving, tapi surga tambang nikel. Pulau-pulau kecil yang seharusnya dilindungi kayak Pulau Gag, KW, dan Manuran udah dibabat lebih dari 500 hektar hutan sama industri nikel. Padahal menurut undang-undang, pulau sekecil ini nggak boleh ditambang sama sekali, teman-teman. Tapi ya, aturan kadang cuma
kalah sama cuan. Greenpeace sampai turun tangan. Mereka gelar aksi damai pas Indonesia Critical Mineral Conference di Jakarta. Kenapa segitunya? Soalnya nikel yang katanya buat transisi energi bersih, ternyata nyisain kerusakan lingkungan. Dari hutan gundul sampai laut penuh sedimentasi yang bisa merusak 75% terumbu karang dunia yang ada di Raja Ampat. Dan ironisnya masyarakat lokal yang udah hidup selaras sama alam malah cuma bisa jadi penonton. Ladang rusak, laut tercemar, kehidupan berubah. Bahkan ada konflik sosial gara-gara tambang ini masuk di sana. Menteri SDM bilang bakal evaluasi dan koordinasi. Tapi masalahnya Pak, sejak dulu aspirasi bangun smelter itu udah digoreng terus. Bahkan sebelum menterinya menjabat. Jadi sekarang baru dievaluasi itu kayak telat banget nggak sih teman-teman? Pertanyaannya ya, masa sih transisi energi ini harus ngorbanin wilayah konferensi dunia? Kalau dari awal tambangnya itu nggak patuh AMDAL dan undang-undang, kenapa bisa lolos? Ya, karena buat sebagian orang, nikel itu emas baru. Tapi buat warga Papua, itu berarti kehilangan kampung halamannya sendiri. Ya, jadi next time kita dengar kata hilirisasi nikel buat masa depan hijau, itu bagus. Tapi jangan lupa, hijau buat siapa? Dan yang dikorbankan itu siapa? Ya, kita kawal Raja Ampat teman-teman. Save Raja Ampat, ada yang lagi gawat di Raja Ampat. Tempat yang katanya surga bawah laut. Tempat wisata keren yang ada di uang 100 ribuan itu. Sekarang lagi diacak-acak tambang nikel. Gak main-main. Lebih dari 500 hektar hutan alami di 3 pulau. Pulau Gak, Kawe, dan Manuran udah dibabat habis buat tambang. Padahal menurut undang-undang, pulau-pulau kecil kayak gini itu nggak boleh ditambang. Tapi nyatanya hutan hilang, laut rusak, masyarakat lokal cuma bisa nonton ruang hidupnya dihancurkan. Ironisnya, ini semua dibungkus atas nama transisi energi dan hilirisasi nikel. Greenpeace sampai turun tangan aksi langsung teman-teman bareng anak muda Papua buat protes di konferensi industri nikel. Mereka bawa banner besar dan tahu-tahu respon pejabatnya, ya itu cuma protes biasa katanya. Caranya aja kurang dewasa. Padahal siapa yang lagi nggak dewasa di sini? Yang nurunin banner atau yang ngebiarin kerusakan jalan terus? Pemerintah bilang mau evaluasi, tapi sampai sekarang belum jelas apa yang dibenarkan. Kita mesti nanya bareng-bareng teman-teman. Apa sih sebenarnya harga yang kita bayar buat nikel? Jangan cuma diem dan nerima mentah-mentah dalih pembangunan. Apalagi kalau itu dibayar pakai hancurnya Raja Ampat. Ya, ini kunci untuk kita mulai kritis karena bumi cuma satu dan Raja Ampat bukan properti korporasi. Bantu suarakan dan sebarluaskan video ini, kita kawal bareng-bareng teman-teman. Save Raja Ampat. Bayangkan, salah satu tempat terindah di dunia, Raja Ampat, sekarang mulai terancam sama aktivitas tambang. Sebelumnya sudah ada beberapa titik tambang di sana, dan sekarang ekspansinya mau diperluas lagi. Kalau ini terus dibiarkan, daerah tambang akan menyebar luas di sana. Dan dampaknya bukan cuma kerusakan lingkungan, tapi juga kehidupan masyarakat lokal yang selama ini hidup selaras dengan alam. Masyarakat Raja Ampat sendiri sudah tegas menolak aktivitas pertambangan, apalagi kalau sampai diperluas lagi. Bagi mereka, laut dan tanah bukan sekedar sumber penghidupan, itu warisan leluhur, itu identitas. Mereka percaya potensi terbesar Raja Ampat bukan ada di dalam tanah, tapi di atasnya, laut yang kaya, hutan yang lestari, dan keindahan alam yang luar biasa. Mereka tidak menolak pembangunan, yang mereka tolak adalah kehancuran. Tambang itu bukan jawaban. Raja Ampat sudah punya jalan sendiri untuk maju, lewat para wisata, perikanan, dan pertanian yang berkelanjutan. Kita punya tanggung jawab untuk berdiri bersama mereka. Kita tidak boleh diam. Jangan tunggu semuanya rusak, baru kita peduli. Sekarang waktunya bersuara, tolak ekspansi tambang di Raja Ampat. Bela masyarakat, jaga alamnya, jaga masa depannya. Selamatkan Raja Ampat. Teman-teman, Raja Ampat sedang dalam ancaman kerusakan alam akibat adanya tambang nikel di Raja Ampat. Kita tahu betapa indahnya Raja Ampat. Raja Ampat merupakan rumah bagi 75% spesies karang di dunia, 2.500 spesies ikan, 47 spesies mamalia, dan 274 spesies burung. Dan itu semua terancam rusak. Berdasarkan analis Greenpeace, eksploitasi tambang nikel di 3 pulau di Raja Ampat telah menyebabkan kerusakan lebih dari 500 hektar hutan dan vegetasi alami yang menjadi kekayaan hayati khas wilayah tersebut. Nikel ini ditambang di Pulau Gak, Pulau Kawe, dan Pulau Manuran di Kepulauan Raja Ampat. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah, pesisir, dan pulau-pulau kecil, ketiga pulau kecil tersebut tidak boleh ditambang. Salah satu seruan dari Greenpeace Indonesia adalah evaluasi dan cabut izin tambang nikel di Raja Ampat. Bantu share postingan ini, ramaikan kolom komentar, kita terus suarakan isu ini karena ini merupakan isu yang sangat serius. Selamatkan Raja Ampat, save Raja Ampat. Selamatkan Papua! Papua bukan tanah kosong! Save Raja Ampat! Ya,
Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. Siapa sih yang tidak kenal Raja Ampat? Salah satu wisata ikonik di Indonesia yang terkenal dengan keindahan baharinya, yang terkenal dengan keindahan alamnya. Namun, semua keindahan ini berada di dalam ancaman. Nah, ini salah satu jeti dari PT GAK yang ada di Pulau GAK. Bisa kita lihat jeti-jeti ini itu membawa nikel, lalu akan masuk ke smelter-smelter, bisa di wilayah Maluku atau di wilayah Melawi. Dampak berikutnya dari pembukaan lahan nikel itu juga ini lalu lintas dari transportasi takbut-takbut kapal-kapal tongkang. Itu tentu belum dia tumpah, melanggar karang dan sebagainya. Banyak hal yang terjadi. Temuan ini kami bagikan di media sosial dan mendapatkan respon yang luar biasa besar. Seperti kamu, kami juga sangat marah melihat bagaimana tempat yang mendapat julukan sebagai surga terakhir sedang dihancurkan hanya demi keuntungan sesaat dan kepentingan golongan tertentu. Karena itulah kami melakukan aksi dan kami berharap kamu ikut bersuara untuk selamatkan Raja Ampat, surga terakhir Indonesia, dari kerakusan tambang nikel dan hilirisasi pemerintah. Raja Ampat! Raja Ampat bukan untuk nikel! Raja Ampat bukan untuk ditambang! Save Raja Ampat! Save Raja Ampat! Selamatkan Papua! Melarang itu bukan seterusnya ya? Iya. Untuk sementara kegiatan produksinya di stop dulu sampai menunggu hasil peninjauan verifikasi dari tim saya. Ya.